Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kamu lagi duduk di depan tugas yang penting banget, tapi entah kenapa malah berakhir nontonin video-video lucu di internet sampai 1 jam? Hehe, kita semua pernah kan? Nah, fenomena yang bikin frustrasi ini namanya prokrastinasi. Atau ya, gampangnya menunda-nunda. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng perangkap yang satu ini. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya tuh dalam banget. Kenapa ya? Kenapa otak kita seolah-olah sengaja nyabotasi diri kita sendiri, padahal niat kita udah baik? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita cari jawabannya sama-sama. Oke, mari kita mulai bedah satu-satu. Pertama, kita kenalan dulu sama musuh yang udah akrab banget sama kita semua. Bisikan di kepala yang bilang, nanti aja deh. Yuk kita cari tahu, siapa sih sebenarnya musuh yang satu ini? Nah, ini dia mitos paling umum yang harus kita lurusin. Sering banget kita mikir, aku kok malas banget ya. Tapi itu salah total. Faktanya jauh lebih menarik. Ini bukan soal kamu malas, tapi soal otak kita yang emang dari sananya diprogram buat cari hadiah atau kesenangan instan. Jadi poin kuncinya tuh gini, otak kita itu pada dasarnya kayak bodyguard pribadi kita. Waktu kita dihadapkan sama sesuatu yang terasa susah, bikin bosen, atau bikin stres, reaksi pertama otak adalah cari jalan keluar yang aman dan nyaman. Ini tuh mekanisme pertahanan diri, bukan berarti karakter kita jelek. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi gimana sih semua proses ini terjadi di dalam kepala kita. Kita bakal intip sedikit proses neurologis di balik dorongan buat nunda-nunda kerjaan. Gini cara kerjanya, simple kok, cuma 3 langkah. Pertama, kamu dihadapkan sama tugas, misalnya, bikin laporan yang rumit. Otak kamu langsung ngasih label, awas, ini sumber stres. Kedua, secara otomatis otak langsung cari rute pelarian. Dan ketiga, dia nemu sesuatu yang gampang dan nyenengin, kayak buka media sosial. Tiap kali like atau video lucu yang kamu lihat itu ngelepasin dopamin, hormon rasa senang. Nah, otak kamu langsung bilang, ini jauh lebih enak daripada ngerjain laporan itu. Dan kutipan ini pas banget buat ngejelasin semuanya. Kita sering banget coba ngatasin prokrastinasi pakai jadwal ketat atau aplikasi produktivitas. Tapi seringnya gagal, karena kita nyerang masalah yang salah. Akarnya itu bukan di jam tangan kita, tapi di perasaan kita. Sekarang kita udah tahu kenapanya. Yuk kita bahas dampaknya buat kita secara pribadi. Karena proses biologis ini, tanpa sadar bisa menciptakan sebuah siklus negatif yang mungkin udah akrab banget buat kamu. Coba deh perhatiin siklus ini. Awalnya kita nunda tugas, terus muncul rasa bersalah dan cemas. Perasaan ini malah bikin kita makin stres. Dan kalau lagi stres, otak pengennya apa? Ya jelas cari pelarian yang nyenengin lagi dong, yang akhirnya bikin kita pengen nunda lebih parah lagi. Dan kita pun balik lagi ke awal. Nah, ini dia lingkaran setan yang ngejebak kita. Dampak dari siklus ini benar-benar nyata. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, paniknya sistem kebut semalam pas deadline udah di depan mata? Atau perasaan gak enak yang ngeganjal terus karena ngerasa selalu ketinggalan. Tapi yang paling sakit tuh pas kita lihat ke belakang dan sadar berapa banyak kesempatan bagus yang mungkin kita lewatkan, cuma gara-gara kita nggak bisa mulai. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, saatnya kita ngomongin solusi. Kabar baiknya, ada loh cara yang simple tapi ampuh banget buat keluar dari siklus ini. Yuk kita kenalan sama satu alat praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Ini dia senjatanya. Aturan 2 menit. Definisinya simple banget. Kalau ada sebuah tugas yang bisa kamu mulai dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan ditunda. Jangan dipikirin. Langsung kerjain saat itu juga. Titik. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Aturan ini bukan tentang nyelesain laporan setebal 100 halaman dalam 2 menit. Itu mustahil. Tujuannya adalah buat ngakalin otak kita. Dengan nurunin standar buat memulai jadi rendah banget, cuma 2 menit, kita menghilangkan perlawanan dari otak. Kita bikin tugas itu jadi gampang banget buat dimulai. Sampai-sampai otak nggak ngelihatnya sebagai ancaman lagi. 2 menit, cuma itu. Coba deh pikirin seberapa kuat ide ini. Bukan 2 jam, bukan 2 hari, cuma 120 detik buat ngambil langkah pertama dan mutusin rantai prokrastinasi. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Daripada bikin otak pusing sama tugas menulis laporan, coba deh bilang ke diri sendiri, aku cuma mau buka dokumennya dan tulis 1 kalimat aja. Tugas membersihkan rumah kedengarannya berat kan? Coba ganti jadi, aku cuma mau beresin 1 barang ini aja. Atau daripada mikirin, pergi lari, mulai dari langkah paling gampang. Pakai sepatu lari dulu aja. Nah, ini dia kuncinya. Setelah 1 kalimat tertulis, nulis kalimat kedua jadi kerasa lebih gampang. Setelah sepatu lari kepasang, melangkah keluar pintu jadi lebih mungkin. Aturan 2 menit itu bukan soal menyelesaikan, tapi soal memulai. Ini soal menciptakan percikan momentum, karena momentum adalah obat paling ampuh buat ngelawan prokrastinasi.
Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba pikirin, satu hal aja yang selama ini kamu tunda-tunda. Apa langkah super kecil yang cuma butuh waktu kurang dari 2 menit yang bisa kamu lakuin buat mulai sekarang juga? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah awal dari kemenangan kamu melawan prokrastinasi.